materi PTHA. Yang pertama yaitu menentukan lafal yang mengandung bacaan mad badal. Mad badal contohnya adalah amana, asalnya adalah amana. Dua, imanun, asalnya imanun. Minal ula, asalnya minal ula. Yang kedua yaitu mengidentifikasi urutan surat Al-Insyirah yang sesuai. Di sini disuruh menentukan urutan surat Al-Insyirah yang sesuai yang mana. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi hukum bacaan mad wajib muttasil. Hukum bacaan mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil adalah mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Panjangnya adalah 2,5 alif atau 5 harokat. Contohnya as-sama'i, sya'a, sawa'un, hani'an, tabu'a. Berikutnya yaitu menentukan lafal yang mengandung mad arid li sukun. Contohnya adalah di sini lihat yang di garis bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di sini lafaz min itu adalah bacaan mad arid li sukun dan seterusnya sampai ayat berikutnya. Selanjutnya yaitu menentukan urutan ayat dari surat Ad-Duha yang sesuai. Disuruh mengurutkan ayat dari surat Ad-Duha. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan seterusnya sampai ayat terakhir. Berikutnya yaitu mengidentifikasi lafal yang mengandung bacaan madsilah dan sebabnya. Madsilah ada dua, ada madsilah qasirah dan madsilah tawilah. Madsilah qasirah contohnya innahu kana wa kutubihi. Madsilah tawilah contohnya lahu ahun bihi illa. Madsilah qasirah sebabnya adalah dhamir muka belakang huruf hidup tidak bertemu hamzah. Sedangkan madsilah tawilah sebabnya adalah dhamir muka belakang huruf hidup dan bertemu hamzah. Berikutnya adalah menentukan urutan surat Al-Lail. Surat Al-Lail ada 21 ayat. Berikut ini adalah bunyi surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Untuk selanjutnya dilihat di juz amal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, dan seterusnya bisa dibaca sendiri. Berikutnya adalah menentukan pasangan antara narasi dengan hukum bacaan qalqalah yang sesuai. Contoh bacaan qalqalah di sini qalqalah ada dua, ada qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Qalqalah sughra itu qalqalah yang berharokat sukun asli atau mati dan bukan karena waqaf. Sedangkan qalqalah kubra huruf qalqalahnya berharokat sukun atau mati karena waqaf atau berhenti dan dibaca sukun atau mati. Contoh yang qalqalah sughra, alam naj'al yadkhuluna taqwimun la yatgha bis sabr. Contoh yang qalqalah sughra bil qist na'bud wal hajj Al-Kitab wa Barq. Itu contoh adalah contoh bacaan qalqalah. Berikutnya adalah menentukan urutan surat Asy-Syams. Urutan suratnya. Ya, di sini disuruh mengurutkan bunyi surat Asy-Syams, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, dan seterusnya sampai ayat 15. Berikutnya tentang hukum bacaan tafhim dan tarkik. Hukum lam jalalah itu ada yang tafhim dan tarkik. Yang tafhim adalah bunyinya minallah, nasrullah. Yang tarkik contohnya billah. Sedangkan hukum ra ada dua, ra tafhim dan ra tarkik. Ra yang dibaca tebal, ra berharakat fathah, dhammah, fathah tanwin, dhammah tanwin. Ra berharakat sukun, sebelumnya berharokat fathah atau dhammah. Ra berharokat ra sukun, huruf sebelumnya berharokat kasrah tapi tidak asli. Ra sukun, huruf sebelumnya berharokat kasrah dan huruf
isti'la. Jadi ada huruf isti'la. Terus ra tarkik, ra yang dibaca tarkik ra berharokat kasrah. Ra sebelumnya terdapat ya sukun. Ra sukun huruf sebelumnya berharokat kasrah atau huruf asli. Contoh ra tafhim, rabbi, wanhar, irji'i, mirsadun. Contoh yang tarkik, rihlah, yasira, fir'aun. Itu adalah contoh ra tafhim. Berikutnya adalah surat Al-Fajr. Urutan ayat dari surat Al-Fajr. Ayat Fajr ini ada 30 ayat. Yang dihafalkan silakan 14 saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wal layalin ashr. Wasaf'i wal watr. Wal layli idha yasr. Hal fi dalika qasamul lidhi hijr. Dan seterusnya sampai ayat berikutnya. 14 saja, gak usah banyak-banyak. Berikutnya adalah menentukan bacaan mad farqi dan sebabnya. Mad farqi, hukum disebut bacaan mad farqi apabila ada mad badal bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam dua kalimat atau kalimat lain. Mad farqi ini panjangnya sampai 3 alif atau 6 harokat atau ketukan. Contohnya, qul ad-dzakaraini. Ad itu adalah bacaan mad farqi, panjangnya sampai 3 alif. Berikutnya adalah menentukan bacaan mad lazim musaqal qilmi. Musaqal qilmi adalah mad yang bertemu tasydid dalam satu kalimat. Contohnya, wa wajadaka dhallan fahada. Dhallan itu adalah mad lazim musaqal qilmi. Contohnya lagi adalah qul Allahu fala radda al-haqqah. Itu mad lazim musaqal qilmi. Berikutnya adalah menentukan urutan surat At-Tariq yang masih acak. Diurutkan. Ini Pak Faiz turutkan ayat 1 sampai 17. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu as-saqib in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliq dan seterusnya sampai ayat berikutnya. Lalu menentukan pengertian bacaan mad lazim musaqal harfi. Musaqal harfi artinya huruf yang diberatkan. Mad lazim musaqal harfi apabila adalah salah satu huruf yang lebih di permulaan surat atau 8 huruf naqasa asalukub nun qaf son ain sin lam kaf mim itu bertemu tasydid. Ya, contohnya adalah tosim mim, sinnya itu bertemu mim bertasydid. Sebabnya kumpul dalam kam asal naqas bertemu tasydid. Berikutnya adalah menentukan lafal yang termasuk bacaan mad lazim mukhaffaf harfi. Contohnya adalah shad, qaf, nun, ha, mim, alif, lam, ra, kaf, ha, ya, ain. Lihat yang berwarna merah. Sebabnya apa? Sebabnya adalah kumpul dalam kam asal naqas tidak bertemu tasydid. Menentukan salah satu lafal dalam surat Al-Buruj ayatnya ada 22. Ini 1 sampai 10. Bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud dan seterusnya dibaca sendiri. Berikutnya adalah cara mewakafkan ayat Al-Quran. Macam-macam bentuk wakaf, ada 3. Ada wakaf ikhtiyari, wakaf yang disengaja atau direncanakan bukan karena sebab khusus seperti batuk, bersin, kehabisan nafas, dan lainnya. 2. Wakaf ittirari, wakaf yang terjadi karena keadaan terpaksa seperti tidak kuat menahan nafas, batuk, bersin yang tidak bisa ditahan. 3. Wakaf ikhtibari, wakaf yang dilakukan untuk menguji coba atau dalam memberikan contoh yang dilakukan seorang guru kepada santrinya. Berikutnya adalah menentukan tanda baca wasal. Ada 5. Sholah, qaf, lam alif, za, sa. Lam alif itu artinya waqaf mamnu atau tidak boleh waqaf. Shad lam al-waslu aula lebih utama diteruskan. Za mujawwas al-waqfi diperbolehkan wasal. Shad murahhasul waqfi diberingankan untuk wasal. Qaf qila huwa waqfi sebaiknya wasal.
Menentukan pengertian bacaan idgham mutamatsilan. Di sini idgham ada 3. Yang idgham mutamatsilan adalah masuk ke dalam huruf yang makhraj dan sifatnya sama. Tak ulangi, masuk ke dalam huruf yang makhraj dan sifatnya sama. Contohnya, bala tukrimun. Di situ lam sukun ketemu lam, ya. Itu namanya huruf yang makhraj dan sifatnya sama. Yang kedua ada idgham mutajanisan. 3 ada idgham mutaqariban. Yang dipelajari cukup yang idgham mutamatsilan saja. Berikutnya adalah menentukan lafal yang mengandung bacaan idgham mutaqariban. Nah, ini contoh idgham mutaqariban. Ada 4, yalhadzalika. Tulisannya yalhadzalika tapi bacanya yalhadzalika. Kadzabat samudu alam nahlukkum. Irkab ma'ana bacanya irkam ma'ana. Itu adalah contoh idgham mutaqaribain. Berikutnya adalah urutan ayat surat Al-Mutaffifin. Bunyinya adalah wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan seterusnya sampai ayat 36. Berikutnya tentang makharijul huruf, menentukan huruf yang keluar dari makharijul huruf. Lihat ada gambar. Yang pertama makharijul huruf al-jauf. Al-jauf itu artinya rongga mulut. Di sini yang keluar dari rongga mulut ada 3, alif, ya, wawu atau huruf mad tabi'i. 2 adalah makharijul huruf al-hal. Al-hal artinya tenggorokan, ada 6, hamzah, ha, ha, ain, ghain dan ha. Yang ketiga makharijul huruf al-lisan, ada 3, ada banyak itu yang keluar dari lidah, ta, sa, jim, dal, dal, ro, za, sin, shin. Itu keluar dari lisan. Keluar yang makharijul huruf asy-syafatain, 2 bibir. Yang keluar dari 2 bibir adalah ba, fa, wawu, mim. Yang kelima adalah makharijul huruf al-khayshum, yang keluar dari hidung. Adalah huruf mim dan nun yang bertasydid atau huruf hunnah. Menentukan makna makharijul huruf. Makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf dari lisan sehingga dapat dibedakan antara satu huruf dengan huruf lainnya. Menentukan lafal surat Al-Infitor ayat 5 yang masih rumpang. Nah, ayat 5-nya sudah Pak Faiz tuliskan, tinggal dihafalkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Mengidentifikasi lafal yang mengandung hukum bacaan sakta. Ada 4. Yang pertama di surat Al-Kahfi ayat 1 dan 2 bunyinya adalah iwaja qayyima. Berikutnya adalah surat Yasin ayat 52, mim marqadina hada. Surat Al-Qiyamah ayat 27, wa qila man raq. Surat Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal ron. Berikutnya adalah mengidentifikasi ayat yang mengandung bacaan imalah, ismam, tashil, dan naql. Yang pertama imalah. Imalah itu memiringkan. Contohnya adalah majroha dibaca majreha. Ismam mencucu. Contohnya adalah la ta'manna. Tashil contohnya adalah a'jamiyun dibaca a'jamiyun. Naqal memindahkan an. Contohnya bi'sal ismu dibaca bi'salismu. Urutan surat At-Takwir. Contohnya di sini disuruh mengurutkan bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu qadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isyaru utilat dan seterusnya sampai ayat ke-14 saja dihafalkan. Berikutnya adalah surat Abasa. Di sini Bapak tuliskan ayat 1 sampai 16 dihafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka dan seterusnya dibaca sendiri. Hukum bacaan basmalah ada 4, wajib, haram, sunnah, bebas atau jaiz. Wajib membaca basmalah membaca surat Al-Fatihah. Hukumnya wajib membaca basmalah karena menurut Imam Syafi'i basmalah termasuk bagian dari surat Al-Fatihah.
Haram baca basmalah saat di awal surat At-Taubah. Sunnah untuk setiap awal surat selain surat Al-Fatihah dan surat Al-Bara'ah. Al-Bara'ah itu At-Taubah. Bebas atau jaiz boleh dilakukan di tengah-tengah surat Al-Bara'ah atau surat Taubah. Menentukan urutan ayat surat An-Nazi'at. Ayatnya ada 46. Dihafalkan 1 sampai 16 dulu ya. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ, dan seterusnya dibaca sendiri. Berikutnya adalah menentukan tempat yang paling utama untuk membaca Al-Quran. Di sini ada gambar masjid. Kenapa masjid? Karena begitu juga disukai membaca Al-Quran di tempat yang bersih, jauh dari hal-hal yang bisa mengganggu tilawah. Sebaik-baik tempat membaca adalah masjid, sebagaimana dikatakan Imam An-Nawawi, karena selain bersih, ia juga tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini. Keutamaan baca Al-Quran dalam beberapa riwayat hadis riwayat Muslim. Yang pertama adalah dari Abu Umamah radhiyallahu an, dijelaskan Al-Quran akan datang sebagai pembela atau penolong pada hari kiamat. Yang kedua dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, jelaskan bahwasanya Allah akan mengangkat derajat orang yang suka membaca Al-Quran. Terus yang ketiga adalah riwayat Abu Asy'ari radhiyallahu an, dijelaskan perumpamaan orang mukmin yang baca Al-Quran seperti buah limun yang baunya dan buahnya lezat. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma, manis tapi tidak berbau harum. Sedangkan orang munafik yang membaca Al-Quran seperti bunga raihanah, baunya harum tapi rasanya pahit. Dengan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti handalah, tidak berbau harum dan pahit rasanya. Terakhir adalah menentukan urutan surat An-Naba. Bunyinya adalah amma yatasa'alun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun, dan seterusnya sampai ayat terakhir. Demikian tentang materi PTHA.